Oke gengs, gue mau lanjut ya. Ini soal lo kok lanjut? Bukan lanjut ya. Ini materi SMP 73 Nunu minta. Jadi gue akan bahas, cuman gue akan bahas dari nomor 25 aja gengs ya. Jadi dari nomor 25 sampai maybe 35an lah. Jadi 10 soal kurang lebih lah ya gue akan bahas. Kita lihat ya. Di sini dia bilang dua buah muatan sejenis gitu kan, P dan Q tolak menolak dengan gaya F. Arti sejenis tuh gue bisa anggap mereka sama ya. Jadi gue namain lah ya kayak gini misalnya. Artinya muatannya si P sama muatannya si Q gitu kan, itu sama-sama, let's say gue sebut Q lah gitu, sama mereka. Terus dibilang mereka punya gayanya F. Berarti gue punya mereka tuh gayanya F. Gue tulis dulu ya F gitu. Terus dia kedua muatan itu terpisah sejauh R. Oke. Dia punya informasi gini kan, informasi. Terus dia bilang, jika jarak kedua muatan diperpendek menjadi sepertiga jarak semula, itu artinya gini. Dia tuh mau bikin kayak ada dua keadaan gitu. Jadi keadaan sebelum diubah sama setelah diubah. Artinya ini semua tuh gue anggap tuh kayak keadaan sebelum diubah. Nanti ada berikut lagi nih keadaan setelah diubah. Makanya ini harus gue namain berarti nih. Ini berarti gue namainnya gini nih, biar sangat matematis ya. Ini gue namain berarti QP1, QQ1 ya kan, sama dengan Q1 gitu. Terus nih artinya F1 tuh sama dengan F besarnya, R1 gitu sama dengan R besarnya. Jadi ini keadaan satu ya, keadaan sebelum kita ubah tuh jaraknya jadi sepertiga jarak semula. Nanti yang kedua itu tuh keadaan dimana gue udah ubah ya. Berarti karena di sini dia nggak ngomong-ngomong apa-apa tentang muatan, berarti gue bisa bilang gini, muatan yang kedua itu setara dengan muatan yang pertama gitu. Itu yang artinya. Artinya QP QQ ini pun sama gitu, sama-sama besarnya gitu, Q1 gitu. Terus berarti si F2 pun gitu, ya kan? F2 itu bisa gue ubah sama dengan F1 kan, karena dia nggak ngomong apa-apa tentang F-nya diubah-ubah. Yang diubah cuma si R. Berarti secara matematis tuh lo boleh tulis kayak gini. Baru yang ketiga dibilang R-nya itu kan jadinya itu 1/3 semula. Artinya jadi 1/3 dari R1. Nah gue punya matnya gini, tinggal gue apain? Ya tinggal gue lanjut kan. Kalau gue hitung, gue mau nyari apa sih? Gue mau nyari tolak menolak ya kan. Untuk yang kedua nih, dia mau nyari gayanya. Karena kan untuk yang pertama udah ada kan gayanya sebesar F. Gue mau tahu yang kedua jadi berapa. Ini tuh berarti lo pakai perbandingan gengs. Konsep perbandingan tuh sebenarnya gini. Kalau gue mau nyari F2 itu sebenarnya bisa gue bagi dengan F1 gitu. Jadi gue bagi gini. Terus masukin kan sebenarnya F2 itu kan rumusnya berarti K Q QP berarti kan. QP karena ada dua muatan kan. Ada muatan yang P, ada muatan yang Q gitu kan. Mereka berinteraksi gitu. Berarti kan QP, tapi QP keadaan kedua ya. Ini gue kali QQ keadaan kedua. Ini gue bagi gitu kan, gue bagi sama R2 lah berarti kan, karena jarak untuk keadaan kedua gue kuadratin. Ini gue bikinnya jangan per gitu lah ya, gue bikin kayak bagi aja lah ya gini, F2 bagi F1, biar nanti di sebelah sini pun boleh gitu kan. Ini baru untuk yang F2 gue tulisnya, nanti sebelah sini gue bikin dibagi F1 kan. F1 tuh berarti secara matematis gini, K gue kali QP1 kan, ya kan, QQ1 sama kayak gini rumusnya kan, ada P ada Q gitu, ada R, bedanya cuman ini tuh buat keadaan satu, keadaan dimana dia tuh belum diubah apa-apa, jaraknya belum jadi sepertiga, masih yang kayak warna merah ini. Makanya sama persis rumusnya, bedanya cuman R2 jadi R1 gitu kan, dan QP2 QP1 QQ2 nih QQ1 gitu doang. Udah habis ini tinggal gue coretnya sama. Ini ada Q gue sama kan. Jadi boleh gue coret. Terus apa lagi yang sama? Gue punya Q-nya pun juga nggak berubah kan. Q-nya itu semua sama, nggak diubah. Berarti Q-nya boleh gue coret juga. Q-nya sama semua soalnya. Artinya nanti secara matematis bentuknya tinggal gini. F2 gue banding F1 itu sama dengan sebelah sini kan berarti atasnya udah habis kan. Berarti tinggal 1 atasnya. Dibagi R2. R2 nya gue ubah kan, gue pengen ubah jadi sepertiga R1 ya kan, karena R2 katanya setara dengan sepertiga R1 kan, jadi gini berarti
ini kuadrat, ini gue bagi dengan 1 per R1 kuadrat. Udah kan? Sampai sini gimana? Ini tuh pembagian pecahan, gengs. Lo udah pernah belajar di SD. Dan kata guru lo pas di SD, kalau lo punya pembagian pecahan kayak gitu, yang belakang kan lo ubah kan jadi perkalian gitu kan. Jadi perkalian kebalik gitu kan. Kurang lebih gini nulisnya. Jadi depannya tetap stay sama kan. Cuman ini gue rapiin MTK-nya. Sepertiga R1 kuadrat kan setara dengan 9 per R1 kuadrat ya. Jangan lupa sepertiga ntar gue kuadratin tuh 1/9 kan. 1/9 karena dia di penyebut kan nanti 9-nya bakal naik ke atas gitu kan. Jangan lupa tuh. Terus ini kebalik kan jadinya. Bakal jadi dikali R1 kuadrat per 1. Udah tinggal gue coret R1 kuadrat, coret R1 kuadrat. Makanya gue bakal punya gini berarti secara matematis. F2 per F1 itu setara dengan 9 per 1 alias 9. Artinya F2 itu setara dengan 9 kali F1. Tinggal hitung kan, 9 kali F1 nya itu sebesar F ya kan, udah berarti 9F. Udah jawabannya yang D. Lanjut ya, gue buru-buru. 26. Perhatikan gambar dua benda bermuatan berikut. Kedua benda tarik menarik dengan gaya F. Oke. Ini ada A, ada B ya. Dia tarik menarik dia pasti ya, karena ini muatan positif, ini muatan negatif, pasti tarik menarik dia. Terus dia gayanya F kan. Terus dibilang jika kemudian memuatan benda diganti kan. Ini jadi 2 QA. Ini jadi minus 4 QB gitu. Jaraknya dibikin setengah R. Maka gaya tarik menariknya jadi gimana? Ini bakal kayak tadi, gengs, bakal kayak tadi. Bedanya, nggak beda sih. Tinggal lo namain aja. Misalnya, gini secara matematis nih. Misalnya, QA, ya kan? QA untuk keadaan 1 tuh, ya kan? Misalkan besarnya QA gitu gue namainnya. Terus misalkan QB untuk keadaan ke-1 juga dia QB. Anyway, kalau lo sedang mencari besarnya gitu, plus minnya lo hirauin ya, gengs. Jadi lo acuhkan aja, nggak usah lo itu. Jadi tinggal QA QB aja. Terus dia bilang gaya tarik menarik kan berarti F1 tuh besarnya F ya. Ya kan? Sekarang ini keadaan pertama. Keadaan kedua dia ngubah-ubah tuh, ya kan? Dia bilang QA-nya jadi 2 QA. Itu kan artinya gue bisa bilang si QA2 itu kan setara dengan 2 QA1 kan. Secara mat. Dan karena dia awalnya QA jadi 2 QA, berarti kan 2 kalinya kan. Jadi boleh gue bikin gini. Dan ini lebih rapi kalau lo bikin secara matematis. Ini pun sama. Dia si B-nya kan tadinya dia QB minus QB, jadi minus 4 QB. Artinya si QB untuk keadaan kedua ini NW 1 ya, gengs. Nah, untuk QB keadaan kedua itu 4 kali QB keadaan 1 gitu. Secara mat itu gitu nulisnya. Terus dibilang jarak itu dibikin setengah, ya kan, setengah R. Oh, ini ada jaraknya, gengs. Berarti jarak itu awalnya R1, gue sebut R gitu. Nah, berarti sekarang jaraknya pun R2 gue sebutkan. Itu setengah dari R1 gitu. Udah gitu. Secara mat nulisnya gitu. Nah, dia pengen minta gaya tarik menarik apa benda kedua, artinya keadaan kedua nih yang gue namain 2 semua. Artinya sebenarnya sama kayak tadi. Lo sedang bikin F2 lo bagi F1 lagi, lo bandingin. Terus lo tulis tuh sebenarnya rumusnya. F2 tuh berarti K dikali QA2 gitu kan. Terus lo kali QB gitu kan. QB2 juga karena nih buat yang F2 dulu gue tulisnya. Ini gue bagi berarti R2 kuadrat. Nah itu. Ini nanti bagi kan. Gue baru banding ke F1. Sama rumusnya, cuman buat keadaan 1. Artinya namanya jadi 1 semua kan. Jadi K dikali QA1 dikali QB1 gitu kan. Dibagi R1 kuadrat. Udah kan? Sebelum gue lanjut, gue akan coret dulu yang udah pasti sama, yaitu si K kan. Karena dia angka tuh. Fix pasti dia kecoret sama. Terus lanjutannya berarti kan di sini
F2 gitu kan, gue bagi F1 itu setara dengan, ganti warna lagi, hijau mulu, seneng banget sih warna hijau. Nah, QA2 nya ada tuh, QA2 tuh katanya 2 kali QA1, berarti si QA2 boleh gue ubah ya, boleh gue ubah jadi 2 kali QA1. Terus QB2 katanya nih 4 kali QB1, berarti boleh gue ubah tuh jadi 4 kali QB1 ya kan. Ini gue ubah nih, QB2 jadi 4 kali QB1. Terus R2 nya dibilang itu setengah R1, berarti kan R2 nih bawah bisa gue ubah kan? Jadi setengah R1 kuadrat. Tinggal gue banding dengan ini, si ini gue biarin kan, QA1 ini QB1 ini per R1 kuadrat. Kenapa gue biarin? Biar ntar gue coret tuh kan, karena ada yang sama tuh berarti. Ini ada QA1 gue coret sama QA1 gitu kan, ada QB1 coret sama QB1 gitu. Nanti yang bawah pun kalau gue rapiin ya kan. Anyway ini gue rapiin dulu ya. Ini kan jadinya gini ya, yang atas jadi 2 kali 4 8 kan, artinya 8. Yang bawah kan setengah R1 gue kuadratin itu seperempat berarti ya, seperempat R1 kuadrat. Ini gue bagi 1 per R1 kuadrat ya. Artinya sini lanjutannya sama dengannya kan, berarti bisa gue bikin jadi ini kayak soal sebelumnya. Kalau ada pecahan di penyebut tuh seperempat kayak gini, nanti 4-nya naik ke atas kan, jadi tinggal 8 kali 4 tuh 32 per R1 kuadrat. Dan juga kayak soal sebelumnya, ini ada pembagian pecahan bentuknya, artinya yang belakang akan lo balik kan, si bagi jadi kali, terus si 1 per R1 kuadrat jadinya dikali R1 kuadrat per 1. Yang kalau lo hitung berarti lo bakal dapat F2 lo bagi F1 itu setara dengan 32. Lo mencari F2 kan, berarti kan F2 itu sama dengan 32 kali F1. Udah berarti kan sama aja 32 lo kali F1 nya sebesar F, berarti tinggal 32 F. Itu matnya begitu. Silakan ya kalau ada yang mau nanya, kalau enggak gue lanjut gengs. Gue agak buru-buru ya anyway. 27 sama ya, dia lagi-lagi tuh dia ngebandingin. Ini muka gue ngalangin, bentar gue geser dulu. Nah itu dia, sama dia tuh ngomongin, dia ngebandingin 2 keadaan lagi nih sama. Jadi ada keadaan 1, ada keadaan 2. Lo harus ngedefine semua dulu, lo namain semua. Makanya gue akan namain semua ya kan. Kalau gue namain jadi apa sih? Oke, gue punya ini keadaan 1 ya, gue tulis semua lah. Keadaan 1 tuh berarti ini apa cara? Oh ini gue sebutin aja ya. Ini A, ini B gitu kan. Ini A, ini B gitu lah ya. Biar gampang. Berarti kan gue bisa namain QA gitu kan. QA untuk keadaan 1 kan besarnya Q gitu kan. Ya kan? Sama. Terus yang QB untuk keadaan 1 Q juga, berarti sama tuh mereka. Terus R-nya, R untuk keadaan 1 kan besarnya R ya. Tuh ada di sini. Ya kan? Terus gue punya gaya tarik menarik untuk keadaan 1 tuh, gue punya besarnya tuh F katanya. Artinya sekarang gue mau lihat keadaan kedua nih. Keadaan kedua kan QA-nya berarti namanya QA2 ya. QA2 itu kan besarnya tadinya Q jadi 2Q. Artinya gue bisa bikin QA2 itu sebesar 2QA1 ya. Kita aja 2 kali. Terus si QB2 pun sama. Dia jadinya kan tadinya dia min Q jadi minus 2Q ya. Berarti kan dia pun jadi 2 kali dari QB1 kan. Terus si R-nya, R2 pun jadinya, ini tadinya R kan jadi 2R. Artinya kan R2 juga 2 kali R1 ya secara matematis. Nah yang lo cari apa? Kayak soal tadi sebelumnya, lo nyari F gitu kan. Udah kan kalau lo nyari F tuh matnya sama ya kan. Lo bikin F2 gitu, F2 lo bagi F1 dulu kan gitu. Ini jadi F2 kan di atas, jadi K gue kali QA2 ya kan, gue kali QB2. Ini gue bagi R2, jangan lupa gue kuadratin. Sekarang gue bagi kan, gue bagi K kali QA1 kali QB1 gitu kan. Ini gue bagi R1 kuadrat kan gitu. Lanjutannya ke sini ya. Berarti F2 kalau gue bagi F1 ganti warna sih Raf, putih ya. Ini kan jadinya apa? Coret dulu ya K-nya kan, karena sama.
Terus QA2 nya gue ubah ya, QA2 itu sebesar 2QA1, berarti QA2 gue ubah jadi 2QA1. Terus QB2 itu setara dengan 2QB1, 2QB1 dibagi R2 nya itu setara dengan 2R1 kan, berarti R2 nya gue ubah jadi 2R1. Jangan lupa D kuadrat. Ini gue bagi sama, ini gue bikin stay ya sama ya, QA1 dikali QB1 per R1 kuadrat. Udah kan, tinggal gue balik berarti kan, ini gue balik nih. Sebelumnya gue kali dulu ya, 2 kali 2 4 gitu ya kan, jadi 4 di sini. Terus ini ada QA1, ini ada QB1, terus ini 2R1 kuadrat kan jadinya 4R1 kuadrat kan. Terus ini kan bagi bakal jadi kali ya, jadi kali R1 kuadrat di atas per QA1 QB1 kan. Ini gue ingat ya, dia pembagian pecahan lagi kayak tadi, jadi yang belakang tinggal gue balik. Nanti QA1 coret sama QA1, QB1 coret sama QB1 kan. Terus R1 kuadrat sama R1 kuadrat coret. Artinya kalau gue lanjutin, F2 kalau gue bagi F1 itu setara dengan 4 bagi 4. Artinya tinggal 1. Artinya tuh kalau gue bikin jadi pecahan lagi ya, F2 per F1 tuh artinya 1. Artinya F2 itu sama dengan F1 kan, kalau gue kali ke atas tuh F1 nya. Udah, karena F1 besarnya F, berarti tuh F2 itu sebesar, gue ubah ya, F1 jadi F, sebesar F. Maka jawabannya 1F. Silakan kalau ada yang pengen ditanya ya, gue cek dulu deh MTK nya in case gue salah lihat. Aman harusnya sih, ya enggak sih? Ya, matnya rapi seperti biasa. Gaya banget gue. Lanjut ya, 28. Besar gak tolak menolak kedua tersebut jika muatan listrik diganti. Sama ya, kalau diganti-ganti gitu kan artinya dia tuh kayak bikin keadaan baru gitu loh, kayak bikin apa sih, sistem baru gitu loh. Makanya pasti ada yang kayak 1, ada yang 2 gitu kan. Makanya gue akan namain semua dulu nih, gue namain semua kayak tadi. Ini muatan, ini QQ gak ada namanya maksud. Ini gue namain apa ya, ini aja lah, gue namain AB aja lah ya, biar bagus gitu ya kan. Jadi biar gue namain si QA untuk keadaan 1 kan, artinya keadaan ini nih, keadaan yang belum gue ubah itu besarnya Q. Terus QB untuk keadaan 1 nih, ini berarti yang sebelah sini itu Q juga. Terus jaraknya si R gitu kan, namanya D sekarang deh, diganti jadi D. Terus gue punya F nya, ini berarti R1 ya, berarti F1 nya nih dia besarnya F tuh dikasih. Sekarang lagi-lagi nih untuk sekian kalinya soal lo tuh berkali-kali sama tuh. Keadaan 2-nya dia bilang muatannya diubah. Satu ini ada yang 2Q, satu lagi plus Q. Berarti ini gua anggap ini ya, gua anggap ini muatan si A, ini muatan si B. Artinya nanti secara matematis gini kan, QA2 tuh setara dengan 2QA1 gitu. Terus QB2 ya kan, itu setara dengan QB1 kan, ya kan, karena sama, dia nggak berubah. Tadinya Q tetap stay Q ya, jadi gue biarin aja. Terus jaraknya dibikin ini ya 2 kali D ya kan, 2 kali dari sebelumnya, berarti kan R2 tuh bisa gue bikin 2 kali R1. Udah, dia mau nyari F lagi kan, F2 maksudnya, artinya pasti lo bandingin lagi, pasti lo bikin gini lagi nih, F2 per F1 gitu kan, sama dengan ini QA2 gitu kan, lo kali, bentar gue cek matnya dulu semua. Oke, aman ya. Coba kayak gue nggak yakin dengan mat gue sendiri, kayak bener gak sih gue hitung lah gitu. Ini ada K nya tapi aman ya geng sih, aman. Ini QA2 berarti 2 kali QB2 gitu kan, ini gue bagi berarti R2 kuadrat banding gitu kan, sekarang yang 1 ya, berarti yang sebelah sini gue tulis semua K dikali QA1 dikali QB1 gitu kan, ini gue bagi R1 kuadrat. Udah kan,
kayak tadi aja sama tuh, persis tuh. Kayaknya gue coret lah sekarang ya kan, gue pindahin ke atas sini, persis sama tuh soal lo. F2 banding F1 sama dengan gitu kan, QA2 nya gue ubah ya jadi 2 kali QA1, berarti jadi 2 kali Q, ini harusnya Q kecil ya biar konsisten matnya. Nah gitu. Terus QB2 kan gue ubah jadi nih QB1. Terus R2 kuadrat, R2 maksudnya gue ubah jadi 2R1 ya, 2R1, jangan lupa kuadrat nih di luar. Nah gitu, gue bagi ini stay the same kan, gue biarin aja tuh stay the same anjay. QA1 dikali QB1 ini gue bagi dengan R1 kuadrat. Ini kalau perhatiin kan dia ada yang sama semua kan, jadi sebenarnya bisa langsung gue coret nih, cuman gue pengen rapi matnya jadi gue biarin dulu ya. Ini 2 gue taruh atas lagi, terus QA1 ini kali QB1, terus 2R1 kuadrat gue kuadratin kan jadi ini ya 4R1 kuadrat. Ini kan yang belakang tinggal gue balik ya, jadi kali R1 kuadrat di atas dibagi QA1 dikali QB1 gitu ya. Yang kalau gue hitung ya kan, ini kan bakal jadi QA1 coret QB1 kan, QB1 coret QB1, R1 kuadrat coret R1 kuadrat. Artinya si F2 kalau gue bagi F1 itu kan setara dengan 2/4, 1/2 arti. Udah kan, berarti F2 sama dengan 1/2 F1. Udah. Jangan lupa F2 sama dengan 1/2 dari F1 kan gue ubah jadi F ya. Berarti 1/2 F. Ini mat rapinya, gengs. Sama kayak tadi tuh matnya sama. Lanjut ya. 29. Anjay, gue pegel soal lo sama semua pegel gue 2 benda bermuatan listrik saling sating nggak tuh, anjay, untung nggak salting, dia sating tuh berdekatan seperti gambar berikut. Oke, tolak menolak otomatis ya, karena plus pasti tolak menolak, ada 3N nya. Terus oke, dia bilang sikai diperkecil ya, berarti tuh sama kita deh, gue define lagi, gue namain lagi. Gue namain ya, berarti si QK ya kan, QK1 itu dia 2Q gitu kan. Terus si QL1 dia Q doang. Terus apa lagi? Jaraknya tuh ada tuh. R1 5cm ya kan. Terus apa lagi? Oh ada nih gayanya hasil yang satu ya, berarti F1 itu 3N, 3 Newton ini kan. Anjay, gue joget-joget gengs. Terus dibilang si muatan K diperkecil jadi Q, dari 2Q jadi Q, berarti kan gue punya muatan K untuk yang kedua itu kan 1/2 muatan K sebelumnya kan, gini kan secara matematis. Terus si L nya diperbesar justru dari 1 jadi 8, buset. Berarti kan gue bisa bilang QL untuk yang kedua itu kan 8 kali QL yang sebelumnya kan, karena dari Q ke 8 tuh 8 kalinya. Terus sedangkan jaraknya sekarang dibikin 10, 2 kalinya nih. R2 tadinya 5 cm kan jadi 10 cm, berarti kan R2 itu 2 kali R1 kan. Dia minta apa ya? F nya lagi, F2 berarti lagi-lagi sama nih MTK nya tuh sama semua tuh. Bagus deh guru lo, biar lo ngerjain soal terus sampai terlatih. F2 banding F1 kan berarti sama ya, F2 gue tulis lagi rumusnya. Untuk yang kedua berarti kan, untuk yang kedua tuh jadi K gue kali QK2 gue kali QK1 gitu kan, gue bagi nice. Pegel gue R2 kuadrat dibanding F1. Ini gue pegel karena sama terus gengs ya, jadi gue pegel ngerjainnya. Sekarang yang bagian 1 ya kan, K dikali QK1 ini L maksudnya. Nah ini itu kan gue sampai ngablu tuh nulis itu. Boleh gue ya nggak ada ngablu kan ya, itu doang. Sampai ngablu gue nulisnya. Ini K QK1 terus QL1 ini kan gue bagi sama R1 kuadrat ya. Sama nih, lo coret dulu K nya. Berarti kan gue punya lagi-lagi F2
kalau gue bagi F1 itu sama dengan QK2. QK2 itu kan berarti setengah QK1 ya. Langsung setengah QK1 dikali QL2. QL2 itu 8 kali QL1. 8 kali QL1. Terus gue bagi R2 kan. R2 itu 2 kali R1 ya. Berarti kan 2 kali R1 kuadrat. Udah nih gue banding sama itu kan sebelah sini. Gue banding, gue tulis lagi ya, QK1 gue kali QL1 gue bagi R1 kuadrat. Tuh ini lagi no, untuk sekian kalinya setengah sama 8 gue kali dulu ya, 4 di depan. Terus QK1 gue biarin, QL1 gue biarin, terus 2R1 kuadrat kan jadinya 4R1 kuadrat kan. Ini banding, gue balik lah ya, langsung gue balik ya. Kan kalau gue balik kan berarti R1 kuadrat di atas, terus QK1 di bawah, QL1 di bawah. Nanti kan tinggal aku coret-coret kan. QK1 coret, QL1 coret, R1 kuadrat coret. Berarti kan 4 bagi 4 juga coret kan, habis deh. 1 berarti itu hasilnya. Artinya F2 per F1 itu hasilnya 1. Artinya si F2 itu sama dengan F1. Kalau F1-nya 3, itu artinya F2 pun juga 3. Gitu. Jadi nggak berubah dia. Tuh ya. Kenapa gue lanjut ya. Nih kalau ada matematika gue yang salah ngitung bilang ya, Nuk ya. Atau maybe temen lo yang lain kalau lihat bilang ya. Gue lanjut dulu. Muka gue ganggu ya. Bentar, gue geser muka gue. Nah ini, bawahan di sini. Di sini bilang benda P bermuatan listrik 2Q, benda R 3Q. Terus lagi-lagi ya, dia ngubah lagi tuh. Karena dibilang P dengan R itu jaraknya 8, ya kan? Ada gayanya, terus lo P-nya diperbesar lah, R-nya diperkecil lah. Artinya sama kayak tadi, dia punya kayak dua keadaan gitu. Jadi gue punya QP gitu kan, dia juga 2Q. Gue tulis dulu nih 2Q. Terus QR berarti yang QR, R besar ya, itu 3Q ya. Terus gue punya jaraknya tuh berarti R, ini harusnya QP1, QR1 ya. Ini R1. Ini gue bedain lah, ini R kecil lah biar nggak tergaca sama ini loh. R1 nya 8 cm. Terus dibilang kita punya F1 nya itu 2 Newton, ya kan? Terus katanya itu anjay lagunya. Dia bilang muatan P diperbesar ya jadi 12. Berarti kan gue bikin QP2, tinggal logikin ya. P awal itu 2, sekarang 12 P yang berikutnya. Berarti kan jadi 6 kalinya kan. Berarti QP2 tuh gue pengen bikin jadi 6 kali QP1 secara matematis ya. Terus si QR2 dia bilang diperkecil tuh, diperkecil jadi 1 dari 3 awalnya. Berarti kan 3 ke 1 kan artinya sepertiga dari sebelumnya kan. Berarti QR2 jadi sepertiga dari QR1. Terus jaraknya 2 cm. Dari 8 cm jaraknya ke 2 cm. Berarti kan jadi seperempatnya kan jaraknya. Artinya si R2 itu seperempat R1. Udah kan? Ini artinya gue mencari lagi gaya ya. Lagi gaya berarti lagi-lagi F2 gue banding F1 gitu kan, sama dengan ini K, berarti untuk yang F2 kan jadinya QP2 gue kali QR2 gitu kan. Ini gue bagi R2 kuadrat gitu kan. Ini gue banding sekarang buat yang F1 kan. K lagi dikali QP untuk yang 1, QR untuk R besar, R1 dibagi R1 kuadrat. Ya kan? Ini gue coret ya K-nya. Set. Terus QP2 masukin ya. QP2 itu adalah 6 kali QP1. QR2 itu sepertiga dari sepertiga QR1.
Terus R2 nya itu 1/4 R1 ya, berarti gue bikin jadi 1/4 R1 kuadrat. Ini gue balik dari sini aja langsung ya, gue balik lah ya biar nggak lama nih. Kan gue jadi kali R1 nya di atas kan kuadrat, terus QP1 kalau gue kali QR1. Nah gitu ya, gue balik dari awal nih biar nggak terlalu panjang stepnya. Udah kan, tinggal F2 gue bagi F1. 6 gue ketemuin sama sepertiga kan, berarti 6 kali sepertiga dulu, hasilnya 2. Berarti 2 di sini gue biarin. Terus ini bisa gue coret ya langsung kan. Tanggung deh gengs, ini gue pecah dulu ya si 1/4 R1 nya jadi 1/16 dulu. Jadi gue biarin dulu lah ya, QP1 ini gue kali QR1 gitu kan, dibagi ini baru nih jadi 1/16 kali R1 kuadrat kali R1 kuadrat per QP1 dikali QR1. Kalau gue cek matematikanya kan berarti nanti QP1 coret, QR1 coret kan, R1 kuadrat coret. Terus ini gue punya tinggal 2/1/16 kan, dan 1/16 itu kan lagi-lagi ada pecahan di penyebut, berarti nanti 16 nya akan naik ke atas, jadi tinggal 2 kali 16, 32 artinya. Udah kan, ini artinya F2 per F1 tuh besarnya 32. Kalau gue mencari F2 kan berarti tinggal F2 itu 2 kali F1, yang adalah 2 dikali F1 nya. Kok 2 sih? 32. Ngablu gue. 32 dikali F1 nya 2 Newton ya, artinya F2 nya itu sebesar 64 Newton everybody. D. Aman ya? Lanjut. No. Sama semua no. Sampai napas gue no. Gue minum dulu ya. Benda K dan M bermuatan listrik. Jaraknya 4 cm. K dan M tolak menolak, gayanya F. Sama nih kayak tadi kan. Gue punya benda K dan M muatan listrik. K dan M muatan awalnya berapa? Kok dia nggak bilang sih? Ya udah lah, nggak apa. Berarti ini aja berarti ya. Misalkan gue bilang QK1 misalkan. QK1 misalkan besarnya QK lah ya, karena dia nggak sebut tuh. Jadi QK aja lah gue namain. Terus QM1 gitu kan, besarnya QM, dia nggak sebut tuh. Terus jaraknya 4 cm, berarti R1 tuh 4 cm. Nah, terus F1 kan itu F ya tuh, ya kan katanya tuh. Jika muatan K diperbesar katanya menjadi 3 kali semula, kan berarti gue punya QK2 tuh kan 3 kali QK1 ya kan secara matematis. Terus si muatan M diperkecil jadi 1/2 kali semula, berarti kan QM2 itu setara dengan 1/2 QM1 ya kan. Terus jaraknya ya perpendek ya, jaraknya tadinya 4, katanya itu mana 4 cm jadi 2 cm, artinya kan jaraknya si R2 kan jadi setengah R1 kan. Artinya si F-nya, F2 gue mau nyari kan, sama gue tinggal pakai F2 gue banding F1 lagi gitu kan. Sama matnya tinggal K gue kali QK2 gue kali QM2, sama matnya tuh per R2 kuadrat sama persis dibagi K lagi gue kali QK1 gue kali QM1 dibagi R1 kuadrat. Udah kan, nanti K nya gue coret, terus QK gue masukin ya. QK nya ada tuh 3 kali Q1, 3 dikali K QK1, QM nya ada tuh setengah dikali QM1 dibagi, ini kenapa gue terdengar serius banget ya ngejain nih, nggak ada ngobrol-ngobrol nih. Ya udahlah, R2 nya setengah R1
setengah R1 kuadrat. Langsung gue balik lah gengs ya, gue balik. Ini kan jadinya kali R1 kuadrat di atas per QK1 dikali QM1. Boleh kan? Nanti tinggal gue coret nih kan QK1, QK1, QM1, QM1. Gue coret langsung lah ya. Biar gue gak banyak nulis nih. Berarti F2 gue bagi F1 kan sama dengan 3 gue kali setengah ya kan tuh. 3 kali setengah kan 3/2 ya. 3/2 gue biarin di atas ya kan. Terus per itu 1/2 R1 gue kuadratin kan berarti 1/4 ya. 1/4 R1 kuadrat, di sebelah kanan tinggal R1 kuadrat. Ntar gue coret R1 kuadrat, gue coret R1 kuadrat. Artinya F2 kalau gue bagi F1, ini juga pembagian pecahan gengs ya, 3/2 kali 1/4. Sama nih, kalau kita punya penyebut itu ada pecahan, nanti 1/4nya gue balik kan, jadi 4 kali 1. Jadi 4-nya ke atas tuh, ketemu sama 3. Kan jadinya 3 kali 4, 12 bagi 2, 6 ya. Jadi hasil ini tuh hasilnya 6. Ya kan, udah. Berarti kan F2 itu sama dengan 6 kali F1. Nah, F1-nya besarnya F. Berarti F2 itu adalah 6F. Jawabannya yang C. Lanjut lah ya. No, gue udah mulai capek ngerjain no sama semua no. Gue udah mulai capek sama semua. Bagus sih, bagus. Masih ada 32, 33, 34, 35, 36. Oh, udah mulai beda nih. 32. Ini sisanya lo kerjain sendiri lah ya. Gue males nih. Gue males. Di 1, ini 32. Lagi nih. Kedua benda tarik menarik dengan gaya F. Jika kemudian muatan benda A diperbesar. Sama nih kan. Pokoknya lo perbesar perkecil tuh artinya dia punya keadaan baru gitu kan. Jadi bukan yang lama lagi. Karena lo gede-gedein, lo kecil-kecilin kan. Berubah jadinya keadaannya. Jadi namanya tetap sama tuh kayak tadi. Artinya QA1 kan besarnya Q gitu kan. Tuh QB1 besarnya Q juga. Ini kalau gue salah masukin angka lo pada bilang ya gengs. Kalau gue ternyata saking ngablunya ya, karena sama semua jadi gue malas lihat soal. Bilang ya. Tolong ngasih gue. Terus jaraknya dibilang D ya. Berarti kan R1 itu D. Terus ini ngasih F-nya. Oh ada F-nya. Tuh F ya kan. Berarti F1-nya tuh F. Berikutnya kan, berarti keadaan kedua ya. Berarti gue pengen QA2. QA2 tuh dibilang apa sih? Oke, 2 kali yang pertama ya. Berarti 2 kali QA1. Terus yang B jadi 3 kali. Berarti kan QB2 gitu kan. Itu 3 kali QB1 kan secara matematis. Jaraknya jadi 2D kan. Berarti R2 itu jadi 2 R1 kan gitu. Udah, maka gaya tarik-menarik kedua sama lagi nu. Astagfirullah nu. Ini jadi F2 dibagi F1 sama dengan bagus sih. Nih F2 lagi ya. Anyway gue pakai cara beda lah ya abis ini lah ya. Biar gue nggak bosan pakai cara ini mulu. Bosan gue pakai cara ini mulu. F2-nya K dikali QA2 gitu kan. Dikali QB2 kan pasti. Ini gue bagi R2 kuadrat. Gue bagi sekarang ini ya. F1 kan. Berarti K lagi pasti, tapi kali ini QA1 kali QB1 ini gue bagi R1 kuadrat kan gitu. Sama kayak tadi ya. Nih gue coret dulu K-nya biar cepat kan. Set, biar nggak banyak hal yang gue tulis. Terus QA2-nya 2QA1. Ini gue ubah berarti kan. Jadi 2QA1. Terus QB2-nya tuh ini kan 3 kali QB1. 3 kali QB1. Terus R2-nya itu 2 kali R1 kan. Berarti ini 2 kali R1 kuadrat. Langsung gue balik gengs ya. Langsung gue balik.
R1 kuadrat di atas gue bagi QA1 gue kali QB1 kan ya. Udah coret ya QA1 gue coret dulu. Leher gue jadi pegel nih, coret kan. Terus 2 kali 3 kan, 2 kali 3 tuh 6 ya, berarti 6 di atas. Terus 2R1 kuadrat kan berarti 4R1 kuadrat kan, kali R1 kuadrat, nanti R1 kuadrat gue coret. Artinya everybody, F2 kalau gue bagi F1 besar setara dengan 6/4 ya, alias 1,5 kalau gue bagi tuh. Artinya F2 kan setara dengan 1,5 F1, dan F1 itu sebesarnya katanya F. Udah kan, tinggal F2 setara dengan 1,5 F. Jawabannya yang D. Aduh, pegel no. Aduh, badan gue remuk-remuk. 3-3. Ini kalau lo baca sama, gengs. Apa modelnya sama, model soalnya sama. Jadi karena model soalnya sama, gue akan pakai cara yang beda dikit lah ya, tapi sama esensinya. Berarti kan gue tulis lagi kan, si QA untuk keadaan 1 tuh besarnya 2Q katanya tuh. Terus QB1 mana tuh, ini ya, itu Q doang. Sedangkan jarak yang ke 1 itu adalah 3 cm. 3 cm ini harusnya C kecil gengs ya, bukan C besar harusnya. Terus kedua benda tolak-menolak dengan gaya F, berarti F1 nya tuh F. Udah ini kan berarti sekarang gue bikin yang kedua ya, berarti kan QA2 dia QA2 jadi 6 kan, dari 2Q jadi 6Q, berarti kan QA2 kan 3 kali QA1 ya enggak sih. Terus QB2 itu kan dia jadi 6 ya, dari 1 QB nya jadi 6, berarti kan 6 kali kan sebelumnya, jadi 6 kali QB1. Sedangkan jaraknya dijauhkan 6 cm, dari 3 cm ke 6 cm, berarti kan jadinya R2 itu 2 kali R1 gitu kan. Udah nyari F2 lagi. Kali ini gue nggak akan pakai perbandingan, gue akan langsung fokus ke F2 ya. Gue akan namain dulu, gue define dulu. F1 itu kan dia K dikali QA1 dikali QB1 dibagi R1 kuadrat kan. Ini tuh F1. Yang gue cari itu adalah F2, berarti gue mau bikin si F2 nya. F2 itu kan ini nggak gue bandingin ya, itu kan K gue kali QA2 gue kali QB2 gue bagi R2 kuadrat. Nah gue akan fokus ke F2 ya, karena kan gue nyari dia. Jadi gue bikin F2 sama dengan K nya gue biarin kan, terus QA2 gue ubah ya, QA2 katanya 3 kali QA1, berarti gue ubah jadi 3 kali QA1. Terus QB2 ada ya, itu 6 kali QB1, ini gue bagi R2 tuh 2 kali R1, ini gue kuadratin. Udah kan, nanti 3 sama 6 ke depan jadi 18 ke depan. Terus ini gue biarin ya, K nya gue biarin di belakang, QA1 gue biarin di belakang, QB1 gue biarin di belakang. Terus nih 2R1 kan kalau gue kuadratin hasilnya 4 kan, 4R1 kuadrat. Nah, ini kalau perhatiin baik-baik kan berarti gini kan, F2 nya itu setara dengan, bayangin ya, 18/4 gue pisah, gue taruh sini, 18/4 gue taruh depan. Ini gue pisah lagi ya, dia biar kayak punya garis pecahannya sendiri. Kan jadi gini, K dikali QA1 gue kali QB1 per R1 kuadrat. Kalau lo perhatiin, ini kan bentuknya itu persis kayak gini kan, nih. Ya kan? Ini K QA1 QB1 R1 kuadrat. Ini juga ada K QA1 QB1 per R1 kuadrat. Artinya ini semua tuh boleh gue ganti semua jadi F1. Ya kan? Jadi bentuknya tinggal gini. F2 sama dengan 18/4, kalau gue bagikan berapa ya? 4,5 ya.
4,5. Ini semua kan bisa gue ubah jadi F1 ya. Berarti tinggal 4,5 kali F1. Udah, berarti kan 4,5 dikali F1 nya besarnya F. Berarti tinggal 4,5 F. That's why jawabannya yang B. Kita pakai cara beda ya, biar gue nggak bosen. Tuh. Ini kalau gue ngitung salah-salah bilang gengs ya. Lanjut dulu. 34. Apa itu? Aduh, capeknya diriku. Oke. Gue punya sekarang sama nih. Dia ada diperbesar, diperkecil, berarti ada dua keadaan kan. Gue mau bikin untuk yang keadaan pertama ya, berarti QX1 kan, karena dia punya X sama Y kan, nama muatannya. Berarti QX1 tuh besarnya berapa tuh? 3Q ya. Terus QY1 kan, itu besarnya 2Q. Terus jarak yang ke 1 itu 10 cm. Terus dibilang F1 nya itu ada ya 2 Newton. Terus ini gue punya keadaan yang kedua kan, berarti gue punya QX2. Mana QX2? Diperkecil ya jadi 1. Dari 3 jadi 1. Berarti kan sepertiga sebelumnya. Sepertiga QX1. Terus QY2 kan mana itu? Dari 2Q jadi 12Q kan. 6 kalinya. Berarti kan QY2 tuh 6 kali QY1. Sedangkan jarak X dan Y jadi 5 cm. Dari 10 jadi 5. Berarti kan R2 itu setengah dari sebelumnya kan, setengah R1. Udah kan? Dia nyari F. Gue akan pakai cara tadi ya, cara yang soal sebelumnya. Gue cek dulu F1 berapa. F1 kan setara dengan K dikali QX1 dikali QY1 kan dibagi R1 kuadrat kan. Itu kan. Tapi gue mau nyarinya F2 kan. Makanya gue sekarang cek F2. F2 kan secara matematis kan artinya K dikali QX2 dikali QY2 dibagi R2 kuadrat gitu ya. Kan. Udah, sekarang gue fokus ke F2 ya, karena gue mau nyari F2 kan. Kayaknya gue biarin. Terus QX2 nya kan ada setara dengan sepertiga QX1. QY2 tuh adalah 6 kali QY1 ya. QY1. Terus dibagi R2 kan per 2 R1 kan. Kuadrat jangan lupa. Udah kan, ini kalau gue rapihin berarti kan F2 nya sepertiga sama 6 gue taruh depan ya, jadi 2. Terus K nya gue taruh belakang, K QX1 QY1. Terus yang bawah kan berarti ada 1/4. Ini gue taruh sini 1/4-nya per 1/4 biar pisah kayak tadi kan, R1 kuadrat. Kalau perhatiin baik-baik, ini itu kan setara dengan ini kan, sama-sama ada K QX1 QY1 per R1 kuadrat. Ini pun K QX1 QY1 per R1 kuadrat. Artinya ini tuh boleh lo ubah jadi Q1, jadi F1 maksudnya. Artinya kan jadi tinggal angka ini ya. Ini kayak tadi gue punya ada pembilang, ada penyebutnya pecahan, artinya si 4 boleh ke atas. Jadi 8 tuh dia. Karena kan 4 kali 2 8. Ya kan berarti jadinya F2 itu setara dengan 8 kali F1 guys. Udah kan, berarti 8 dikali F1 nya 2 katanya. Berarti 8 kali 2 Newton. Artinya F2 nya adalah 16 Newton. Tuh no. Dan no, kayak soal terakhir tuh no, 35, 36, 37 lo kerja sendiri ya. Soalnya deh menit ke segini suka lola laptop gue. Apa tanggung ya? Tanggung deh no, tanggung. Ini gue langsung aja lah ya. Tanggung. Kesimpulan dari percobaan tersebut, ini dia plus. Dia nggak narik, berarti kan dia harus min ya. Karena narik tuh dia kan.
narik, dia min. Ini dia menjauh, berarti ini juga min. Ini dia narik, berarti ini plus. Ini menjauh, berarti ini plus. Ini diem, berarti netral ya dia. Oke. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah negatif, positif, negatif. Oh, ini ya, yang C ya. Negatif, positif. Oke, lanjut. 36. Oke, dibilang jika muatan pada benda A dan E positif, A itu positif, E itu positif. Oke. Berarti kan A-nya itu positif, pasti B-nya itu negatif. Ini negatif. Nah, ini nggak tahu nih. Dia belum tentu positif atau negatif yang tengah. Karena dia kalau positif, ya kan, dia bakal ketarik kedua gitu kan, ketarik. Tapi kalau dia besarnya sama mereka, ya kan, berarti dia kan kayak diem aja gitu, kayak nggak ngaruh. Apalagi kalau jaraknya sama dia kalau min juga sama. Dia tuh sebenarnya ketolak, cuman karena tolakannya besarnya sama, jadi dia diem doang. Jadi nggak jelas nih soalnya. Gua nggak bisa. Iya, C-nya nggak ketahuan sebenarnya. Yaudahlah, gue ke benda B dulu. Benda B negatif pasti. Jadi ini nggak mungkin antara B atau D. Benda D berarti negatif. Terus benda D negatif ya pasti kan. Berarti oke, ini salah ya, karena benda D positif, harusnya negatif. Berarti jawabannya B. Oke, lanjut ya. 37 terakhir nih, no. Sebelum OBS gue nih, tempat gue ngerekam error ya. Oke, ada energi, ada muatan, ada potensial. Pasti pakai rumus ini, no. Pakai rumus potensial itu sama dengan energi atau usaha dibagi muatan. Dia nyari apa sih? Beda potensial, dia nyari V ya. Berarti benar, langsung ya. V sama dengan energinya 60, masukin 60, ya kan? Dibagi Q-nya itu 20. Berarti kan 60 bagi 20 3. Potensial itu lambangnya volt ya, jadi 3 volt. Jawabannya yang C. Tuh ya, gue buru-buru lo ya. Kalau ada yang pengen ditanya, silakan. Gue mau kelar dulu. Bye bye.